Kalian pernah nggak lagi scroll TikTok malam-malam, tiba-tiba nongol video quotes kayak, kamu nggak perlu sempurna, cukup jadi versi terbaik dirimu sendiri. Terus kalian merasa kayak kata-kata ini tuh relate banget sama kalian. Padahal cuma teks yang diiringi lagu set atau aesthetic vibes doang. Bersama gue Erwin Tari, mari kita bahas bersama-sama. Nah, kenapa sih kita terutama Gen Z suka banget sama quotes yang ada di media sosial, baik itu di Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya. Jadi, fenomena ini tuh relate banget sama kehidupan kita sebagai Gen Z. Kenapa? Karena kita hidup di zaman di mana tekanan tuh datang dari segala arah. Dari sekolah, dari kerjaan, dari media sosial, bahkan dari keluarga sendiri, kayak banyak banget yang bikin kita overthinking. Quotes di TikTok ini tuh kayak pelarian. Semisalnya, lu lagi capek banget, terus ada quotes yang bilang, it's okay to not be okay. Rasanya kayak ada yang ngertiin perasaan kita, ya kan? Menurut psikologi, ini ada hubungannya sama emotional validation. Kita suka banget ngerasa dimengerti, terutama pas lagi struggle. Plus, TikTok itu platform yang serba cepat dan visual. Jadi, pas ada quotes yang kena banget, kita langsung relate dan bilang, wah, ini gue banget. Tapi, nggak semua quotes itu manis. Ada juga sisi gelapnya. Kadang, kita jadi terlalu bergantung sama kata-kata buat nyari validasi. Kalau nggak ada quotes yang pas, kita malah merasa nggak dipahami. Itu bisa bikin kita jadi nggak nyaman sama diri sendiri. Jadi, konten kutipan di TikTok itu kayak pedang bermata dua. Bisa bantu kita jadi lebih positif, atau juga bisa bikin kita terlalu keras sama diri sendiri. Kuncinya, jangan lupa kritis. Tapi penting juga buat kita nggak terlalu terjebak, karena hidup enggak sesimpel satu kalimat aja. Jadi, gimana pendapat kalian tentang quotes penyemangat hidup? Apakah lebih banyak positif atau negatifnya? Langsung saja komen di bawah. Oh iya, kalau kalian suka sama konten-konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Next, kita bahas apa lagi? Siapa dari Anda yang gemar scrolling sosial media untuk cari hiburan? Walaupun terasa menyenangkan, ternyata berlama-lama bermain sosial media mempunyai dampak buruk khususnya bagi mental. Salah satunya adalah terjadinya brain rot. Apa itu brain rot? Berikut ulasannya. Brain rot adalah penurunan kondisi mental yang diakibatkan oleh konsumsi konten receh di platform sosial media secara berlebihan. Dalam jangka panjang, kondisi ini disebut dapat meningkatkan resiko terjadinya kecemasan dan depresi. Menurut psikolog Afifa Fatin menyebut, istilah brain rot sendiri bukan merupakan istilah medis, melainkan istilah kekinian yang diciptakan oleh masyarakat modern untuk menggambarkan kondisi mental mereka seusai mengkonsumsi konten sosial media secara berlebihan. Jadi sebenarnya brain rot itu tuh pertama kali muncul di tahun 1800-an ya. Dan istilah brain rot itu sendiri sekarang itu yang mempopulerkan justru Gen Z dan juga Gen Alpha. Untuk sosial media itu sendiri ya sangat berdampak itu ya karena aktivitas pada sosial media seperti TikTok, Instagram, atau YouTube Short itu kan aktivitas yang singkat gitu ya, maksimal 30 detik sampai 60 detik dan itu sifatnya entertaining. Nah, orang itu akan mendapatkan kepuasan secara instan. Nah, dari kepuasan instan itu dan juga kalau misalnya kontennya dirasa eh, tidak menyenangkan gitu ya, membosankan, bisa langsung scroll lagi. Nah, itu nanti efeknya jadinya rentang atensinya berkurang. Siapapun yang mengakses internet secara aktif, sosial media khususnya, tak terkecuali anak-anak, remaja, hingga orang tua pun dapat mengalami brain rot. Ada beberapa tanda sederhana jika kita mengalami brain rot. Salah satunya adalah susah berkonsentrasi saat beraktivitas sehari-hari hingga sulit melepaskan diri dari gadget. Jadinya ciri yang paling sering terlihat adalah rentang atensinya itu berkurang gitu ya. Kemudian itu juga tidak hanya menyerang kognitif, tapi juga menyerang kesehatan mental sebenarnya. Seperti jadi bisa lebih sering stres, cemas gitu ya. Jadi FOMO atau fear of missing out gitu ya. Dan juga justru bisa mengisolasi diri dari lingkungan sosial. Karena yang terlihat di sosial media itu kan pasti yang bagus-bagusnya aja ya. Dari setiap orang, dari influencer gitu. Tapi yang sedih-sedihnya, yang gak enaknya pasti diumpetin. Jadinya orang nggak relate dengan kesedihan orang lain.
lebih iri ngelihat, oh dia udah sukses, oh dia bahagia gitu. Nah, kira-kira sebaiknya kita main sosmed itu berapa jam ya idealnya per hari? Nah, kalau Anda berapa jam? Kalau saya sih bisa lama kayaknya. Outscreening aku itu paling di 3-4 jam ada. Oke, paling sering main sosmed apa? Instagram, udah pasti sih itu aja. Paling yang lainnya itu lebih ke LinkedIn. Sebenarnya iya ya, kalau kita lagi baca sesuatu yang emang kita tertarik, itu kadang kalau misalnya diajakin ngobrol sama orang ya kadang-kadang nggak kedengeran bahkan karena lagi sibuk mungkin nge-stalking atau apa gitu. Total? Iya. 4-5. 4-5 jam. Iya. Kalau Mbak ya? 6-an lebih. 6 lebih. Nah, kalian biasanya buka apa sih aplikasinya? Paling Instagram sih. Awalnya? Instagram, WhatsApp. Nah, ini kan kalian suka main sosmed nih. Kalian ada hal buruk gak sih yang diakibatin dari main sosmed? Misalkan otaknya suka nge-lag atau misalkan jadi lama mikirnya. Pernah ngerasa nggak? Paling hilang dopamin. Butuh dopamin. buka mulu. Oke, kalau kalian pernah nggak sih? Kadang ngerasa jadi insecure sih, karena kan ngeliat pencapaian orang juga ya. Sebenarnya idealnya sih penggunaan sosial media itu kurang lebih selama 2 jam ya, terutama untuk anak-anak dan remaja yang memang saat ini sedang perkembangan otaknya itu sedang pesat gitu. Dan menurut penelitian pun perkembangan otak manusia itu berhenti di usia 21 hingga 22 tahun. Beragam kegiatan pun dapat kita lakukan untuk mengurangi terjadinya candu dalam bermain gadget, khususnya bermain sosial media. Seperti berolahraga, berkumpul bersama keluarga dan teman-teman, hingga melakukan hobi. Karena sejatinya, media sosial apabila tak digunakan secara bijak dan tepat dapat menghilangkan jati diri kita sebagai manusia untuk saling berinteraksi dengan sesama. Adi Dwinanda, Septiadi Pradana, Jakarta.